Nintendo Switch adalah konsol idaman buat gua. Atau mungkin semua gamer juga. Kalian bisa main di mode handheld, mainin di TV gede juga, dan bisa main mode tablet juga. Karena pertimbangan ini semua, akhirnya gua beli juga Nintendo Switch OLED di akhir tahun 2023. Sebenarnya gua udah punya PC yang speknya bagus banget sih buat gaming. Tapi karena sudah bekerja dan tiap hari di depan PC selama kurang lebih 8 jam, rasanya buat main game di PC itu males banget. Kayak udah capek banget gitu depan layar. Gua cuman pengen nyantai-nyantai aja di ranjang sambil main game. Dan jujur Nintendo Switch ini bikin gua semangat lagi untuk main game. Cocok banget lah terutama yang udah berkeluarga. Nah pertanyaannya, apakah worth it untuk beli Nintendo OLED di penghujung tahun 2023 ini? Ya kalau kalian beli untuk main game-game eksklusif Nintendo, jelas ini worth it banget. Memang game-game eksklusif Nintendo itu keren-keren semua. Lihat Mario di layar OLED itu asik banget pengalamannya. Nggak bisa didapat di konsol-konsol lain. Game-game eksklusif lain kayak Pikmin 4 juga lucu banget. Dan gua seneng sih bisa ngerasain game-game terbaru ini di Nintendo Switch. Bahkan gue juga mencicipi franchise Monster Hunter pertama ya di Nintendo Switch ini. Yang wow, asik juga sih Monster Hunter. Belum lagi jumlah game yang banyak banget bisa kalian download di Nintendo eStore. Ngomongin soal layar OLED-nya, ini juga super cakep. Layarnya ini lebih gede dari yang versi sebelumnya. Terus cerah banget, kontrasnya juga lebih baik. Warnanya juga bener-bener vibran banget. Warnanya itu bener-bener keluar lah pokoknya. Dan ini jauh kalau dibandingin Switch V1 atau Switch V2. Yang V1 baterainya terlalu cepat habis. Dan layar yang V2 jauh kalau dibandingin sama yang OLED, terutama ukurannya. Belum lagi storage-nya yang udah 2 kali lipat. Ini membantu banget karena game-game di Switch itu ukurannya besar-besar. Dan harganya kalau dibandingin sama yang OLED ini itu bedanya cuma tipis doang. Jadi udah pasti mending ambil yang OLED aja. Nah itu tadi kenapa gua memilih Switch OLED buat gaming handheld gua. Tapi bukan berarti Switch ini nggak ada minusnya. Kita masuk ke performanya. Nggak bisa dipungkiri kalau hardware dari Switch itu agak ketinggalan. Kalau dibandingin PC gua, ini jauh dari segi grafiknya. Apalagi kalau dibandingin konsol-konsol zaman sekarang, macam Steam Deck, PS5, ataupun Xbox Series S. Kemampuan grafik dari Switch itu lebih rendah dikit sama PS4 lah, yang memang umurnya juga sudah lumayan lama. Gua sendiri udah bandingin di Fortnite, dan ya gambarnya emang berasa sejauh itu. Di PC gua kelihatan lebih detail dan lebih tajam. Benar-benar kelihatan banget kalau memang hardware di Switch itu terbatas banget. Dan satu lagi yang gua kaget, harga gamenya itu mahal-mahal. Memang sih sering ada diskon-diskon gitu, tapi yang Nintendo eksklusif itu jarang banget didiskon besar-besaran. Paling diskonnya cuman beberapa dolar aja. Jadi game eksklusifnya itu tetap mahal banget. Yang biasanya didiskon cukup banyak itu biasanya dari game-game indie yang dari third party developer. Nah kalau ini boleh sih harganya emang lumayan terjangkau. Jadi ya kalau dibandingin sama PS atau Xbox yang ada Game Pass-nya, ini memang salah satu kekurangan yang lumayan berasa. Nah, Switch ini gua dapat di harga 2 jutaan. Itu cuman tabletnya aja ya. Kalian juga bisa cari yang second untuk berhemat kayak gua. Untuk Joy-Con-nya kalian bisa beli sendiri, biasanya harganya itu di 600 ribuan. Tapi kalau kalian ngerasa kemahalan, mau pakai third party Joy-Con juga ada banyak banget. Harganya itu sekitar 300 ribuan. Kayak merek Dobe ini atau merek Iin. Selain itu, kalian bisa pakai yang agak bagusan, kayak OLED yang gua punya ini. Oke, jadi itu tadi kesimpulannya. Kalau kalian suka dan memang niat buat main game eksklusif Nintendo, nggak usah ragu-ragu.
kalian beli aja Switch OLED. Dijamin bakalan puas. Tapi kalau kalian pengennya game-game lain dan kekinian yang grafisnya luar biasa, mending enggak dulu. Karena hardware dari Switch ini udah ketinggalan. Dan juga udah ada kabar kalau Nintendo Switch 2 itu bakalan keluar di tahun 2024. Tapi ini masih belum ada info pastinya ya. Belum pasti akurat. Cuman nggak bisa bohong kalau memang hardware dari Nintendo Switch ini udah ketinggalan. Apalagi zaman sekarang udah ada gaming handheld portable yang kekinian kayak Steam Deck. Yang hardware-nya itu bisa untuk game-game AAA zaman sekarang. Cuman denger-denger sih baterainya Steam Deck ini nggak sebagus baterainya Nintendo Switch. Apalagi kalau dibandingin sama yang Switch OLED. Selain baterainya juga layarnya nggak sebagus Switch OLED. Oke, kayaknya segini dulu videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mau beli Switch OLED. Gua bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Tentunya udah gua pilihin yang paling murah dan cashbacknya paling banyak. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Div ini pamit dulu.